Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin kana sadiqul wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariya. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hadirin jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah, alhamdulillah bersyukur kepada Allah sampai hari ini kita masih diberi usia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita baru saja menyelesaikan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Ramadan kini telah usai dan kita mengakhirinya dengan salat Idul Fitri. Harapan kita mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang mengantarkan kita kepada keselamatan dunia dan akhirat. Kita memaklumi bersama bahwa bulan Ramadan tahun ini bersamaan dengan pandemik, dengan wabah COVID-19, dan semua orang terdampak. Salah satu yang terdampak adalah pelaksanaan ibadah. Sehingga syiar pada bulan Ramadan tahun ini tidak seperti biasanya. Di masjid-masjid tidak ramai oleh orang-orang yang melaksanakan sholat tarawih, i'tikaf, tadarus Al-Quran, atau ibadah-ibadah yang lain. Sehingga kita melaksanakan ibadah dalam keadaan serba terbatas, karena memang tuntutan dari wabah tersebut untuk menghindari kemafsadatan yang lebih besar dengan kaidah darul mafasid aula min jalbil masalih, bahwa menghilangkan kemadaratan, kemafsadatan diutamakan dibanding dengan memperoleh kemanfaatan. Karena itu dengan terpaksa kita melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Kalaupun kita bisa melaksanakan ibadah di masjid dalam kondisi yang sangat terbatas seperti yang kita laksanakan sekarang ini. Hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah, apabila ibadah saum atau bulan Ramadan itu dilalui oleh kita dengan ibadah saum yang benar, ibadah saum yang baik, disempurnakan dengan ibadah-ibadah yang lainnya, maka
Allah menjanjikan insya Allah segala dosa kita yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Barang siapa yang berpuasa melaksanakan puasa dengan imanan wahtisaban, dengan dasar iman dan dengan dasar ikhlas, dengan dasar ilmu ibadah saum yang benar, maka ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Allah akan mengampuni segala dosa yang telah kita lewati. Tetapi apapun kita merasakan, apakah mengisi Ramadan pada tahun ini baik atau tidak, kita sendiri yang merasakannya. Tetapi apapun yang terjadi, Ramadan sekarang sudah berakhir. Kita hanya berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita, usia kita pada Ramadan tahun yang akan datang dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dalam keadaan tidak kurang suatu apapun, dan kita dapat melaksanakan ibadah secara sempurna, dapat memakmurkan masjid-masjid Allah, dapat memakmurkan Baitul Mukminin, rumah-rumah orang-orang yang beriman. Insya Allah syiar itu setelah virus corona sirna, insya Allah kita akan semakin mendekatkan diri kepada Allah dan akan semakin meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Apa yang kita rasakan saat ini adalah merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dinyatakan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dulu virus atau wabah ini adalah siksaan bagi orang-orang umat zaman dahulu yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam hadis itu dinyatakan bahwa sekarang terhadap orang-orang yang beriman ini bukan siksaan, tapi justru ini merupakan hikmah bagi orang-orang yang beriman. Sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahumur ridha wa man sahita falahus sakhat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai sebuah kaum. Ketika mencintai umat, ketika mencintai kaum, ketika mencintai manusia, ketika mencintai seseorang, ibtalahum, maka Allah akan mengujinya. Akan banyak ujian yang dialami oleh orang-orang yang beriman. Dan apabila ujian itu datang kepada kita, baik ujian penyakit, ujian kekurangan harta, atau ujian apapun, ujian itu tidak hanya berkonotasi ujian yang jelek, tapi ujian yang baik pun. Orang diberi kesehatan, diberi kelebihan harta, diberi jabatan, itu pun ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila Allah mencintai seseorang, mencintai sebuah kaum, ibtalahum, maka mereka diberi banyak ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mendapat banyak ujian, sesungguhnya Allah sedang mencintai kita, sedang menyayangi kita. Faman radiya falahumur ridha. Maka apabila kita ridho dengan ujian itu, kita ridho dengan cobaan itu, kita ridho dengan musibah itu, falahumur ridha, maka bagi mereka yang ridho, Allah pun ridho kepada kita sekalian. Allah ridho kepada kita sekalian. Bayangkan ketika kita ridho menghadapi musibah apapun, menghadapi ujian apapun, Allah ridho kepada kita sekalian. Betapa indahnya apabila hidup diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man sakhita falahumus sakhat. Tetapi barang siapa yang tidak ridho atas musibah, tidak ridho atas cobaan, dan kita malah membencinya, kita malah marah-marah, kita malah mengutuk kepada musibah itu dan mengutuk kepada Allah Subhanahu wa taala, falahumus sakhatu, maka kebencian itu, kemarahan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Karena Allah tidak ridho kepada orang yang tidak menerima
musibah dengan sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan kita tentu masih banyak hambatan, tantangan, ancaman, gangguan. Masih banyak musibah, masih banyak ujian, masih banyak cobaan. Sekecil apapun ujian itu, sesungguhnya itu bukti cinta Allah kepada kita sekalian. Sebesar apapun ujian itu adalah bukti cinta Allah kepada kita sekalian. Maka tetaplah kita ridho menghadapi setiap ujian. Tetaplah kita dekat kepada Allah, bertakarrub kepada Allah, beribadah kepada Allah sekemampuan kita. Kita memang bukan orang-orang hebat yang memiliki ilmu yang luas, memiliki ilmu yang banyak. Kita memang bukan orang-orang hebat seperti para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Kita adalah orang-orang biasa. Kita adalah orang-orang kecil dengan serba keterbatasan. Tapi harus diketahui bahwa surga tidak didominasi oleh orang-orang yang hebat. Surga adalah milik setiap orang. Orang sekecil apapun, orang serendah apapun, orang semiskin apapun, Allah memberi kesempatan untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah orang-orang biasa. Kita bukan orang-orang yang hebat. Tetapi dengan amal-amal yang kecil itu, Allah insya Allah pasti menerima kita menjadi ahli surga. Asalkan pertahankan iman kita itu sampai mati. Pertahankan iman itu sampai hayat di kandung badan. Selama hayat di kandung badan, pertahankan iman itu sampai titik darah paling akhir. Dan mudah-mudahan kita mati dalam keadaan Islam, kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha anhu wa zajar wa alamu anna allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'al khaira umurana akhirahu wa khaira amalina khawatimah. Allahumma ij'al khaira ayyamina yauma liqa'ik. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa anak cucu kami ya Allah. Ampuni dosa kawan-kawan kami yang muslim ya Allah. Ampuni dosa mereka ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, betapa kami hamba-Mu yang berlumuran dosa ya Allah. Kami hitam, kami legam ya Allah. Kami berlumuran noda ya Allah. Tapi kami yakin Kau Maha Pengampun ya Allah. Ampuni segala dosa kami. Ampuni segala salah dan hilaf kami. Ya Allah ya Tuhan kami, kami menerima musibah ini ya Allah. Mudah-mudahan musibah yang kami terima adalah bukti cinta-Mu kepada kami ya Allah.
Mudah-mudahan semua musibah ini adalah bukti kasih sayang-Mu kepada kami semua ya Allah. Karena itu ya Allah, cintai kami ya Allah, sayangi kami ya Allah, peluk dan dekap kami ya Allah. Jangan tinggalkan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, andai suatu ketika Engkau mencabut nyawa kami, cabut nyawa kami dalam iman ya Allah, cabut nyawa kami dalam Islam ya Allah, cabut nyawa kami dalam ketaatan kepadamu ya Allah, cabut nyawa kami ketika kami bertakorum kepadamu, cabut nyawa kami ketika kami beribadah kepadamu, cabut nyawa kami ketika kami sholat, ketika kami membaca Al-Quran, ketika kami berzikir kepadamu ya Allah. Cabut nyawa kami ketika Engkau ridho kepada kami ya Allah ya Tuhan kami. Ya Rabb, ketika suatu saat Engkau mencabut nyawa kami, jangan cabut nyawa kami dalam keadaan kami kafir ya Allah. Jangan cabut nyawa kami dalam keadaan kami maksiat ya Allah. Jangan cabut nyawa kami dalam keadaan kami jauh darimu ya Allah. Jangan cabut nyawa kami dalam keadaan kami lupa kepadamu ya Allah. Jangan cabut nyawa kami dalam keadaan kami meninggalkanmu ya Allah. Jangan cabut nyawa kami ketika Engkau benci kepada diri kami ya Allah. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naharil jahimi. Ya Allah, kami bukan ahli surga ya Allah, tapi kami tidak kuat ke neraka ya Allah. Karena itu masukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang selamat di surga, dan jauhkan kami dari siksa-Mu, dari neraka-Mu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan palingkan iman kami ya Allah. Jangan palingkan hati kami ya Allah kepada siapapun selain Engkau ya Allah. Kami ingin terus dekat dengan-Mu. Kami ingin terus bertakarrub kepadamu. Karena itu ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah ya Tuhan kami, jauhkan kami dari musibah yang kami tidak kuat menanggungnya ya Allah. Jauhkan kami dari virus corona yang sedang mewabah ini ya Allah. Jauhkan kami dari segala penyakit, dari segala musibah, dari segala apapun yang akan menjauhkan kami darimu ya Allah. Jauhkan kami dari kebencian Engkau kepada kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.